Baik, selamat malam Pak Tatang, selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, ada saya Julius dan ada Pak Heri. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan progres tugas akhir kami dengan mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan berjudul Pengukuran Tingkat Kesiapan Implementasi Pengembangan Robotic Process Automation atau RPA Regulatory Reporting pada Bank XYZ. Dengan dosen pengampunya ada Pak Tatang Ahmad Taufik. Nah, di sini sebelum masuk kita pembahasannya, jadi kita membagi menjadi 4 poin besar. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka dan landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada penutup. Nah, sini untuk latar belakang, jadi latar belakang kami itu menggunakan Bank XYZ. Jadi Bank XYZ sendiri itu merupakan bank buku 3 yang memiliki modal kurang lebih 20 triliun rupiah. Nah, untuk persebarannya sendiri, kantornya Bank XYZ sendiri punya kantor pusat, 6 kantor wilayah, hingga 400 kantor cabang hingga kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk layanan perbankan yang ditawarkan tuh beragam, mulai dari jasa perbankan, dari kredit komersil, konsumer, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke poin 1. Menurut POJK nomor 37 tahun 2019 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, entitas bank tuh wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan publikasi. Nah, laporan publikasinya itu juga harus disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan apa saja yang harus dilaporkan, mulai dari laporan keuangan raca, laporan keuangan laba rugi, hingga komitmen dan kontingensi. Periode pelaporannya pun beragam, mulai dari bulanan, triwulan, bahkan hingga tahunan. Nah, dalam penerapan standar akuntansi, terdapat pedoman yang diberlakukan yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang dikenal dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, untuk PSAK yang digunakan pada Bank XYZ, khususnya Bank XYZ, ada beberapa, ada PSAK 50 terkait dengan penyajian instrumen keuangan, PSAK 55 terkait pengukuran nilai instrumen keuangan, lalu ada PSAK 71 yang merupakan pengembangan dari PSAK 55 terkait penghitungan nilai CKPN, PSAK 73 terkait penghitungan nilai sewa, serta beberapa pelaporan lainnya seperti BI Antasena yang merupakan metadata terintegrasi dari beberapa penyelenggara seperti BI, OJK, dan LPS. Berikut kita dapat melihat di sebelah kanan merupakan tampilan bisnis model Canvas atau BMC pada Bank XYZ untuk pemenuhan laporan keuangan ke regulator sebagai pemenuhan risiko kepatuhan dan risiko operasional. Dapat kita baca mulai dari yang paling kanan ya, untuk pelaporan sendiri, customer segments-nya yaitu entitas perbankan yang beroperasional di Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Untuk selanjutnya, kita bisa baca secara seksama, lalu saya lanjut lagi. Nah, untuk poin 3, saat ini sistem informasi yang ada pada Bank XYZ terkait pelaporan itu menggunakan SAP. SAP-nya sendiri menggunakan model finance dan modulnya ada business warehouse sebagai pelaporannya. Nah, di sini tuh kami menemukan bahwa pada proses pelaporan keuangan ini banyak melakukan hal-hal yang manual, dan itu melibatkan beberapa user maupun beberapa divisi, mulai dari accounting, finance, data management, bahkan hingga IT itu sendiri. Dari sini kami mencoba mensolusikan untuk memudahkan pelaporan keuangannya ini dengan otomatisasi pelaporan keuangannya menggunakan Robotic Process Automation atau RPA pada sistem regulatory reporting ini. Nah, di sini juga kami sebelum pengimplementasian RPA juga kami ingin mengetahui respon dari beberapa user yang terlibat di dalamnya. Apakah user sendiri sudah siap atau belum terhadap teknologi yang akan dikembangkan berikut. Nah, untuk penghitungan kesiapan usernya itu kami mencoba menggunakan metode yaitu ada teknologi readiness index. Nah, untuk latar belakang yang kedua ada perumusan masalah. Saya akan bacakan satu poin saja. Jadi perumusan masalahnya yaitu bagaimana mengurangi aktivitas manual, faktor kelalaian manusia, serta efisien dan efektif pada saat pelaporan keuangan. Lalu tujuan penelitiannya akan saya bacakan satu poin saja, yaitu mengetahui kesiapan teknologi, baik dari sisi infrastruktur dan pegawai agar proses implementasi RPA pada pelaporan keuangan berjalan dengan baik. Lalu manfaat penelitiannya akan saya baca satu poin saja, yaitu menentukan program apa saja yang diperlukan untuk menunjang kesiapan teknologi pegawai agar implementasi tersebut berjalan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ada yang kedua yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Nah, untuk kajian pustaka sendiri itu merupakan salah satu bagian dari
keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Nah, untuk penelitian kami saat ini, kami juga menggunakan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kami menggunakan 2 yang utama, ada penelitian dari Anggraini dan Dedet, serta penelitian dari Ricky Noprianto. Nah, dari kedua penelitian referensi tersebut, maka kami membuat penelitian dan membuat pembaharuan dalam penelitian tersebut. Nah, di sini yang sebelumnya penelitian yang hanya diukur pada saat sebelum pengembangan sistem, di sini kami perbaharuannya yaitu kami juga mengukur kesiapan user serta melakukan pengembangan implementasi teknologi RPA tersebut. Jadi metode pengumpulan informasinya menggunakan serangkaian pertanyaan yang disusun secara terstruktur dalam suatu kuesioner yang dilakukan ke beberapa responden. Nah, respondennya itu beragam mulai dari staff, manager, department head, hingga division head. Lalu kita masuk ke landasan teori. Nah, untuk pengertian SAP sendiri, sesuai dengan yang saya sebelumnya jelaskan, jadi SAP ini merupakan software yang digunakan oleh beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, baik perusahaan nasional maupun multinasional. Uniknya SAP sendiri ini memiliki beberapa modul yang saling terintegrasi satu sama lain. Nah, salah satunya ada budget, controlling, ada human resource, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pengertian robotic process automation atau RPA. Nah, robotik itu sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh robot gitu. Nah, robotnya itu sendiri bukan maksudnya robot yang duduk di depan komputer ataupun di depan laptop untuk mengerjakan pekerjaan manusia, bukan seperti itu, tapi robotik yang sini yang dimaksud merupakan software yang didesain khusus untuk melakukan pekerjaan manusia yang sifatnya berulang atau repetitif. Nah, di sini harapannya pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh sistem dalam waktu 24/7. Fungsinya robotik ini bukan dengan menggantikan peran manusia, tapi lebih untuk melakukan efisiensi dalam proses gitu. Jadi manusia bisa melakukan kegiatan yang lebih menantang serta menghasilkan nilai lebih serta lebih kreatif gitu. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Julius. Selanjutnya, di sini adalah pengertian kesiapan teknologi. Pengertian kesiapan teknologi merupakan metode pengukuran terhadap suatu organisasi atau komunitas untuk menerima dan menjalankan teknologi baru menjadi bagian kehidupan sehari-hari atau dalam rutinitas pekerjaan. Di sini teknologi readiness index menurut Parasuraman di sini ada 3. Yang pertama yaitu low teknologi readiness atau TRI masih dianggap rendah. Yang kedua adalah medium teknologi readiness. TRI masih dianggap pada tahap medium, dan yang terakhir high technology readiness. TRI dapat dikatakan tinggi jika TRI di atas 3,51. Selain itu, dengan menggunakan TRI yang lain, yaitu menggunakan teknometer. Teknometer merupakan peringkat kesiapan teknologi versi BPPT dengan indeks dari tingkat 1 sampai tingkat 9. Di mana tingkat 1 merupakan prinsip dasar dari teknologi telah diteliti dan tercatat, sampai dengan tingkat 9 bahwa teknologi tersebut siap diimplementasikan oleh penggunanya. Selanjutnya adalah pengertian teknometer. Teknometer merupakan alat ukur pengukuran kesiapan teknologi. Kesiapan teknologi dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi diterapkan, diadopsi oleh pengguna. Di sini perbedaannya hanya siap, tidak siap, dan belum siap. Selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah bagian dari metodologi yang senantiasa berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan estimasi yang bisa digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Jadi teknik sampling adalah merupakan metode sederhana yang kita ambil untuk mengetahui seberapa kebutuhan kebutuhan para pengguna atau pegawai bank ICZ untuk pengaplikasian RPA. Selanjutnya adalah teknik wawancara. Selain teknik sampling, di sini kita juga menggunakan wawancara kepada para pengguna atau pegawai bank ICZ.
Di sini kita akan menggunakan metode wawancara terbuka, open-ended, dan pertanyaan tertutup atau closed-ended, di mana pertanyaan open-ended ini bisa menggambarkan perasaan atau penggambaran bagi pegawai Bank Indonesia dengan menggunakan aplikasi sebelum RPA nanti dibuat. Di sini pertanyaan open-ended seperti bagaimana dengan aplikasi yang tersedia saat ini, apakah cukup digunakan, apakah ada kesulitan, dan proses operasional, monitoring, dan pelaporan keuangan saat ini. Untuk contoh pertanyaan close-ended adalah salah satunya adalah berapa lama Anda memerlukan waktu untuk membuat laporan keuangan untuk para regulator? Data-data apa saja yang diperlukan di departemen Anda untuk proses pelaporan tersebut? Departemen apa saja yang berkolaborasi untuk membuat laporan keuangan ini? Jadi dari teknik sampling dan teknik wawancara ini nanti diharapkan bisa menggambarkan kebutuhan apa saja dan perasaan bagaimana nanti proses RPA atau Robotic Process Automation ini dapat memenuhi pelaporan keuangan untuk para pemangku kebijakan atau regulator. Selanjutnya Pak Julius, metode penelitian di sini lanjut. Ada yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian yang kita gunakan adalah penelitian jenis survei, yaitu pernah dilakukan dengan menggunakan angket sebagai penelitian yang dilakukan untuk pada populasi besar ataupun kecil. Di sini survei di sini menggunakan tadi seperti dijelaskan surveinya yaitu menggunakan teknik sampling dan teknik wawancara. Diharapkan nanti dari hasil survei menggunakan kuesioner maka dapat dianalisis mengetahui sejauh mana kebutuhan sistem informasi yang dibutuhkan dan sejauh mana kesiapan pengguna sistem pelaporan keuangan yang terotomasi dengan menggunakan RPA. Di sini selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian di sini adalah pegawai Bank ECZ yang memiliki tanggung jawab dalam konsep RACI untuk proses pelaporan keuangan tersebut. RACI di sini adalah yaitu si pelaksana atau responsible, penanggung jawab, accountable atau power, penasihat atau pengarah atau konsult, dan terakhir adalah inform atau orang yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan pekerjaan. Dan yang selanjutnya di tahap penelitian bisa lihat kita di sisi kanan presentasi kami, di mana di sini untuk tahap penelitian dari flowchart dari mulai terus studi lapangan. Studi lapangan di sini adalah kita melihat proses proses pelaporan keuangan atau operasional yang saat ini sedang digunakan oleh pegawai Bank ECZ. Dan selanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi proses bisnis saat ini. Dan yang selanjutnya adalah wawancara dengan user atau pemakai. Disinilah teknik wawancara yang seperti dijelaskan yang menggunakan pertanyaan open-ended dan close-ended. Di sini akan didapatkan evaluasi kebutuhan, akan desain solusi, perencanaan program, dan pengujian. Di sinilah letak pengujian. Setelah pengujian itu kita akan melakukan uji teknometer, di mana uji teknometer ini akhirnya dapat mengetahui tingkat kesiapan para pengguna. Apakah RPA ini tingkat kesiapannya bisa diterima oleh para pengguna. Jika belum siap, nanti apa saja yang diperlukan seperti supervisi atau diklat atau workshop agar sistem RPA ini dapat diterima oleh atau dapat siap untuk digunakan oleh pegawai Bank ECZ. Dari hasil uji teknometer itu maka diimplementasikan dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Terima kasih. Ini yang bisa kita sampaikan. Selamat malam. Terima kasih. Mohon saran dan arahannya.